Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Kenalkan, nama saya Rizky Funeria. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Majid. Saya Taufik Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Herwana. Latar belakang pendidikan sekolah dan luar sekolah dalam tujuan pendidikan sepanjang hayat. Belajar adalah key term, istilah kunci yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar, sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat, lifelong education, adalah sebuah sistem pendidikan yang dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Menurut Sutisna ND 2011, manusia adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang serta ingin mencapai sesuatu kehidupan yang optimal. Selama manusia berusaha untuk meningkatkan kehidupannya, baik dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kepribadian, maupun keterampilannya secara sadar atau tidak sadar, maka selama itulah pendidikan masih berjalan terus. Menurut Subjana 2016, menjelaskan bahwa pendidikan sepanjang hayat harus didasari pada prinsip-prinsip pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan hanya akan berakhir ketika seseorang itu meninggal dunia. Kedua, pendidikan berkelanjutan sangat mendorong peserta didik untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar secara terorganisir dan sistematis. Selanjutnya, kegiatan belajar bertujuan untuk memperoleh, memperbaiki, dan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dimiliki seseorang. Yang keempat, pendidikan mempunyai tujuan yang berurutan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan mengembangkan pemenuhan diri setiap orang yang melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya, memperoleh pendidikan. Memperoleh pendidikan merupakan persyaratan bagi perkembangan kehidupan manusia, khususnya peningkatan kapasitas manusia agar masyarakat senantiasa dapat melaksanakan kegiatan belajar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Bab 2, pembahasan. Pendidikan sepanjang hayat atau PSH. A. Definisi pendidikan sepanjang hayat. Menurut Dalker 1974, pendidikan sepanjang hayat adalah perbuatan manusia secara wajar dan alamiah yang prosesnya tidak terlalu memerlukan kehadiran guru, pamong, atau pendidik, akan terwujud apabila ada dorongan pada diri seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan belajar atau kepuasan, serta apabila ada kesadaran untuk belajar selama hayat masih di kandung badan. B. Tujuan pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, mengembangkan potensi kepribadian manusia seoptimal mungkin. Kedua, meningkatkan proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dinamis. Konsep pendidikan sepanjang hayat. Poin A, tinjauan ideologis, yaitu manusia dilahirkan di dunia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan serta peningkatan pengetahuan dari keterampilan. Poin B, tinjauan ekonomis, yaitu pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki. Poin C, tinjauan sosiologis, merupakan solusi bagi anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan formal atau tidak bersekolah sama sekali. D. Tinjauan politis negara, menghendaki seluruh rakyat menyadari pentingnya hak milik pribadi dan memahami fungsi pemerintahan. Poin E, tinjauan teknologis, dunia saat ini dilanda eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin F, tinjauan filosofis kodrat, martabat manusia merupakan kesatuan integral potensi meliputi manusia sebagai makhluk pribadi, sosial, dan sosial. G. Tinjauan
psikologis atau dasar kewajiban dan jasmani yaitu manusia merupakan kesatuan kesadaran rohani. Poin H, pedagogisme yaitu pengembangan iptek yang besar dan mempunyai pengetahuan dan dasar terhadap konsep teknik dan metode pendidikan. Tahapan pendidikan sepanjang hayat. Tahapan pendidikan sepanjang hayat terdiri dari dua bagian, yaitu satu, proses belajar inter dari dalam. Menurut Supriyanto 2007, proses belajar yang terdiri dari dalam seseorang ada 6 tahap, yaitu 1. Motivasi, 2. Perhatian dan pelajaran, 3. Menerima dan mengingat, 4. Reproduksi, 5. Generalisasi, 6. Menerapkan. 2. Proses pembelajaran eksternal atau dari luar. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembelajaran dapat berupa lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. 2.2 Pendidikan luar sekolah. Menurut Blipis H. Kong, pendidikan luar sekolah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pendidikan non formal, 2. Pendidikan informal. 2.3 Pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah formal. Adapun tujuan dari pendidikan sekolah yaitu mampu mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam menjaga, mengembangkan terbentuknya kreativitas, kecerdasan dan intelektual, dan sikap kecerdasan moral sebagai bagian dari pencerdasan moral emosional. Upaya peserta didik untuk mencapai perkembangan baik secara jasmani maupun rohani secara kedewasaan. Membangun watak, sikap, dan kepribadian peserta didik agar menjadi manusia sempurna, insan kamil. Hubungan antara pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah dengan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat yang dikenal PSH bukan merupakan suatu jalur ataupun satuan atau program. UU Diknas nomor 20 tahun 2003 menyebutkan, melainkan sebagai suatu ide yang menjadikan landasan pengembangan jalur ataupun satuan pendidikan. Pendidikan sekolah dan luar sekolah merupakan bagian dari konsep pendidikan sepanjang hayat. Karena dari keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas, hakikat atau harkat dan martabat setiap warga negara bagaimana manusia yang berdaulat. 2.5 Contoh pentingnya pendidikan sepanjang hayat PSH untuk kehidupan sepanjang akhir hayat. Pendidikan sekolah dalam tinjauan pendidikan sepanjang hayat adalah program pendidikan lanjutan untuk orang dewasa yang ingin melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah menengah. Pendidikan luar sekolah dalam tinjauan pendidikan sepanjang hayat adalah program latihan dan sertifikasi untuk orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan mereka di bidang tertentu, seminar dan konferensi untuk orang dewasa yang ingin memperluas pengetahuan mereka di bidang tertentu. Bab 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. Pendidikan sepanjang hayat atau PSH merupakan sebuah landasan pendidikan dengan tujuan untuk menjadikan manusia sebagai individu yang selalu ingin berkembang dan mau belajar dari berbagai hal dengan memperhatikan konsep, tujuan, dan faktornya. Pendidikan sekolah dan di luar sekolah sebenarnya memiliki tujuan yang sama dalam aspek pendidikan sepanjang hayat atau PSH, yaitu meningkatkan kualitas, harkat, dan martabat setiap warga negara sebagai manusia yang berdaulat dan juga menumbuhkan manusia yang cerdas, karena pada hakikatnya pendidikan sesungguhnya adalah kehidupan bagaimana kita secara natural mampu mendapatkan pendidikan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan bagaimana kita bertindak dan bersosial di lingkungan juga, cerminan dari ilmu yang didapat dari pendidikan sekolah dan di luar sekolah.